Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengaturan energi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami akan menjelaskan materi-materi tersebut. Saya akan membacakan materinya, yaitu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau biasa juga disebut dengan daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan proses kegiatan. Energi pada makhluk hidup atau manusia mampu ditimbulkan dengan cara tanpa O2 cepat maupun O2 lama. Dalam tubuh bekerja dua jenis energi, yakni energi kimia yang berupa metabolisme makanan. Yang kedua, energi mekanik berupa kontraksi otot untuk melakukan gerak. Baik, materi yang pertama yang saya ingin bawakan adalah materi tentang karbohidrat, lemak, dan protein. Dapat kita ketahui, ketiga-tiganya itu sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Mengapa demikian? Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup untuk mengelola karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan maupun reaksi pembentukan. Lemak merupakan cadangan energi yang penting. Lemak dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan proses liposisis. Asam lemak ini kemudian diubah menjadi bentuk yang dapat dioksidasi untuk memberikan energi. Metabolisme protein menunjukkan berbagai protein kimia yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Jadi, faktor utama yang berperan dalam penyediaan energi bagi otot untuk bisa bekerja secara optimal, selain asupan zat gizi makro, oksigen yang dibawakan oleh hemoglobin adalah faktor lain yang mempengaruhi kinerja otak. Otak yang bekerja secara optimal dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam sel ada sumber tenaga yang cepat menghasilkan tenaga. Tenaga tersebut adalah ATP dan PC. ATP dibuat dan disimpan dalam mitokondria sel. Jumlah ATP ini tiap individu berbeda disebabkan oleh karena jumlah dan besar mitokondria berbeda pula. Pada orang terlatih dapatkan jumlah dan besar mitokondria bertambah. Energi dalam otot, makin banyak ATP yang pecah makin kuat kontraksi otot. Tenaga yang ditimbulkan oleh ATP dengan cara pecahnya ATP oleh pengaruh enzim menjadi ADP AMP. Tenaga tersebutlah yang menyebabkan action dan motion saling mendekat yang menyebabkan kontraksi dalam kurung memendek. Tenaga tersebut juga untuk pengeluaran stres maupun terjadinya transmisi saraf serta panas. Kalau tidak ada ATP yang pecah menjadi ADP plus P, maka tak ada kontraksi sekresi transmisi saraf. Jumlah ATP terbatas, sehingga kalau otot terus-menerus mengkontraksi maka ATP akan habis. Agar ATP tak habis, maka harus resintesa dari ADP plus P menjadi ATP kembali. Proses rentesa ini memerlukan energi dan energinya diambil dari pecahnya PC menjadi P plus C, pecahnya glukogen menjadi asam laktat privat, dan dari oksidasi bahan makanan asam laktat dan lemak. Untuk melakukan berbagai aktivitas tubuh memerlukan gerak. Gerak dihasilkan dari kontraksi dan relaksasi otot rangka. Untuk bisa bekerja, otot rangka memerlukan energi. Energi diambil dari pemecahan bahan kimia di dalam otot, yaitu ATP, adenosin trifosfat. Bahan makanan yang dimakan tidak secara langsung dapat digunakan sebagai energi. Lebih ditekankan lagi bahwa sebenarnya energi pada pemecahan bahan makanan tidak dapat langsung digunakan. Tetapi energi pada bahan makanan tersebut harus diubah menjadi kimia yang berbentuk ATP. Di dalam tubuh, ATP dipecah menjadi ADP, adenosin difosfat, dan P, fosfat inorganik. Menurut Arimbi
dan Nurliani 2022. Pembentukan energi. Apabila ATP pecah akan menjadi ADP dan Pi, maka akan dilepaskan sejumlah energi. Energi inilah yang digunakan untuk kontraksi otot dan proses biologis lainnya. Satu senyawa fosfat yang dilepaskan dari 1 mol ATP akan dikeluarkan energi kurang lebih sebesar 7-12 kalori. Pembentukan ATP. ATP sebenarnya terbentuk dari ADP dan Pi melalui proses oksidasi molekul penghasil energi. Selanjutnya ATP dipecah kembali menjadi ADP dan Pi serta sejumlah energi untuk reaksi biologis. Proses pembentukan kembali ATP terjadi 3 cara, yaitu 2 proses tersebut terjadi secara anaerobik. Yang pertama ialah sistem ATP-PC atau sistem fosfatagen. Kedua, sistem glikolisis anaerobik atau sistem asam laktat. Yang terakhir terjadi secara aerobik. Materi selanjutnya adalah proses pembentukan kembali ATP secara anaerobik. Yang pertama adalah sistem ATP-PC atau sistem fosfatagen. Dalam sistem ini, resistensi ATP hanya berasal dari satu senyawa, yaitu fosfat kreatin atau PC. Sistem ATP-PC hanya mampu menyediakan energi untuk aktivitas kurang dari 30 detik. Semua aktivitas pada permainan olahraga secara dominan dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, intensitas yang tinggi, dan setiap gerakan dilakukan dengan kecepatan yang tinggi juga dalam waktu yang sangat singkat. ATP yang tersedia dalam otot sangat terbatas jumlahnya. Kalau kita ingin bahwa otot itu dapat berkontraksi berulang-ulang, maka ATP yang digunakan otot harus dibentuk kembali. Untuk itu, diperlukan suatu senyawa yang dapat membentuk ATP dengan cepat. Senyawa tersebut adalah fosfat kreatin. Sistem ATP-PC terdapat pada serabut-serabut otot ATP dan PC berisi sejumlah fosfat. Proses pembentukan energi terdiri dari P yaitu fosfat dan C yaitu kreatin. PC mengalami proses penguraian kimiawi menjadi fosfat inorganik, kreatin, dan energi. Kemudian membentuk energi ADP, fosfat inorganik, dan terbentuklah ATP baru. Tanpa sistem ini, gerakan yang cepat dan kuat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna, sebab aktivitas semacam ini memerlukan pasokan energi ATP yang cepat. Tanpa sistem ini, gerakan yang cepat dan kuat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna, sebab aktivitas semacam itu memerlukan pasokan energi ATP yang cepat. Sedangkan sistem fosfagen memenuhi keperluan tersebut karena yang pertama, tidak tergantung pada reaksi kimia yang panjang. Yang kedua, tidak membutuhkan oksigen. Yang ketiga, ATP-PC tertimbun dalam mekanisme kontraktil otot. Karena energi ini cepat habis, jadi untuk membentuk ATP lagi kalau cadangan PC habis adalah pemecahan glukosa tanpa oksigen yang disebut glikolisis anaerobik. Sistem fosfagen bagi permainan adalah sangat penting. Sebab, dalam permainan olahraga, sebelum adanya ketersediaan oksigen di jaringan tercukupi, pertama kali yang digunakan adalah sistem fosfagen. Begitu juga dengan aktivitas fisik olahraga seperti lari sprint, lari 100 meter, dan lain-lain, yang memerlukan gerakan yang cepat dalam waktu yang singkat, tentu mengandalkan simpanan fosfagen dalam penyediaan energinya. Tanpa adanya simpanan fosfagen, sistem pemanfaatan yang baik dan gerakan yang cepat dengan intensitas tinggi tidak mungkin terjadi. Sebab, gerakan yang cepat memerlukan pasokan energi yang cepat juga, dan hanya melalui sistem fosfagen yang sanggup memenuhinya. Oke, baik, di kesempatan ini saya ingin mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan glikolisis anaerobik. Bahwa glikolisis anaerobik merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan energi hanya selama latihan singkat dan intens. Juga menyediakan energi untuk jangka waktu mulai dari 10 detik hingga 2 menit. Dan juga sistem metabolismenya dia jauh lebih cepat ketimbang aerobik. Nah, juga dalam sistem glikolisis anaerobik akan memecahkan glikogen dalam otot menjadi glikosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk meresintesa ATP. Nah, pembentukan energi melalui proses ini berlangsung lebih panjang dan juga lebih lambat.
Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem glikolisis aerobik. Nah, apa itu sistem glikolisis aerobik? Dapat kita lihat di slide, yaitu proses metabolisme yang membutuhkan kehadiran oksigen atau O2 agar prosesnya dapat berjalan dengan sempurna untuk menghasilkan ATP. Nah, di slide sebelumnya atau di materi sebelumnya, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang sistem glikolisis anaerobik. Nah, apa perbedaan antara sistem glikolisis aerobik dan sistem glikolisis anaerobik? Perbedaannya yaitu jika terjadi dengan oksigen itu disebut dengan sistem glikolisis aerobik, sedangkan sebaliknya jika tanpa oksigen itu disebut dengan sistem glikolisis anaerobik. Nah, sistem glikolisis aerobik ini bekerja dalam tubuh dengan menggunakan oksigen agar menghasilkan ATP yang dibutuhkan oleh tubuh.